Nah, ini konteksnya nation juga, kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi kan, dari mulai dia declare bahwa aku pasti cawe-cawe, saya pasti cawe-cawe. Karena dia bicara soal ada lompatan besar, giant leap. Di 2024, 2029, ini harus terus hilirisasi pembangunan. Pak Jokowi juga sepertinya punya perspektif bahwa dia menyampaikan narasi bahwa demi negara, kemajuan bangsa ini, saya ingin cawe-cawe dan memastikan regenerasi kepemimpinan itu betul tidak lagi kembali dari SMA ke SD. Kan begitu yang disampaikan Pak Jokowi. Mas Eros melihat ini, kebenaran berbangsa bernegara, kebenarannya itu tidak subjektif ya. Ada patokan-patokannya, Mas ya. Contohnya kalau memang kebenaran, ayo kita audit IKN itu ya. Gitu aja. Gini aja lah, Mas. Kalau yang sesuai dengan nalar pasti diterima. Nggak ribut. Katakan Agustus kita harus pindah. Ya. tahun depan. Coba deh. Kita ngadepin yang namanya pemilu aja masih gini ya. Belum pilkada. Agustus pindah. Coba deh. Coba deh saya pemirsa yang nonton kita make sense nggak itu? Ya, maksudnya make sense nggak? Ya. Pindah satu keluarga aja nih, kita keluarga sampean nih. Pindah dari Jakarta ke Bandung aja. Wah, repotnya kayak apa ya? Apa tuh? Nanti Ganjar kalau pindah nih, yang dia lakukan bukan kerja, adaptasi lingkungan, pola komunikasi, yaitu sinkronisasi, dan juga banyak hal lagi yang harus dipersiapkan dalam rangka persiapan menjadi. Karena belum jadi pasti, ya nggak mungkin lah Agustus nanti tinggal ya nggak nyampe 1 tahun lagi, ya toh. Nah hal seperti itu kan yang menurut saya, ayo. Jangan-jangan saya nggak waras ya, kok nggak percaya sama, saya nggak percaya sama sihir soalnya. Saya juga dididik saya kan sekolahnya teknik, jadi saya bisa ngitung secara matematik juga, gitu ya. Sehingga maksudnya gini loh, masuk akal nggak? Kecuali untuk bangun legacy pribadi, ya silakan aja. Oke, kita sepakat pindah. Kenapa harus Agustus? Kenapa itu satu proses panjang ya, yang nantinya finalnya itu mungkin di 2028 atau 2029, gitu kan lebih make sense. Ya, gitu. Ya. Nah, siapa yang sebetulnya bermain sandiwara sinetron ini? Dan siapa lakonnya ini, Mas? Nah, siapa lakonnya? Jadi gini loh, saya ingin sekali ya. Mungkin orang bilang saya kurang ajar. Enggak. Kenapa saya ingin membantu Pak Jokowi untuk bisa dipahami rakyatnya? Ya, jadi justru kalau sekarang ini rakyat nggak paham. Yuk pindah. Gimana ya gitu. Saya tanya contohnya nih, yang masih pertanyaan kok katanya itu tanahnya sewa siapa gitu ya. Terus nanti si 10 konglomerat itu perannya apa di sana? Gimana? Ini kan masih pertanyaan-pertanyaan politik yang dijelaskan gitu. Jadi maksud saya, kita kasihlah alasan yang jelas ya. Hal demokrasi itu sama presiden cawe-cawe itu bertolak belakang. Gitu. Iya. Lo ya dong. Kan seorang presiden tuh harus sebagai negarawan ya, di saat-saat tertentu dia harus bisa menjadi mengambil jarak ya. Dan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus kan. Ini kan yang dititipkan bangsa ini, bukan terus cawe-cawe gendong anaknya mlebu Mahkamah Konstitusi gitu kan. Cawe-cawe supaya nanti yang menang siapa gitu kan. Nah ini hal yang sebetulnya menurut saya ya, sayang sekali. Pak Jokowi itu kan people darling ya. Dan lama sekali. 2 tahun yang lalu, tahun yang lalu people darling loh ya. Iya. Dalam jangka yang terakhir ini. Ya pendek sekali. Makanya orang bilang kalau mau melihat orang yang sungguhnya itu beri dia kekuasaan. Kalau mau lihat yang lebih jauh lagi, beri kuasaan yang lebih lama dikit.